Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini dalam ibadah Pelkat, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat 33 hingga ayat yang ke-36 dengan tema terang sebagai tanda yang diberikan Allah. Terang sebagai tanda yang diberikan Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali mendengar kata mengenai mata adalah pelita hati. Tentunya kata ini tidaklah asing bagi kita sekalian. Sebab ada juga pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Mata adalah cerminan hati, di mana mata juga adalah perasaan yang dapat dipancarkan. Bagaimana mata pun juga dapat memiliki perasaan. Nah, pada saat ini pun dalam teks bacaan kita, ini merupakan pengajaran dengan menggunakan perumpamaan tentang seorang yang menyalakan pelita. Mata diumpamakan sebagai pelita. Mata adalah indera penglihat, di mana indera ini memberi persepsi terhadap segala sesuatu yang kita lihat, lalu diperbuat dalam tindakan. Nah, kalau dalam bacaan kita diumpamakan bahwa ada seseorang yang ingin menyalakan pelita. Tetapi ia menyalakan pelita di atas kaki Dian, bukan di bawah kolong rumah ataupun di tempat-tempat yang tidak terjamah. Nah, mengapa demikian? Sebab jikalau pelita yang dapat menerangi ini, di mana kita ketahui bersama bahwa pelita adalah penerangan ataupun yang dapat membantu kita untuk melihat dalam kegelapan. Nah, bayangkan saja jikalau dalam kita di rumah kita sedang padam listriknya. Ketika kita ingin menggunakan pelita ataupun lilin sebagai penerangan, tidak mungkin kita menaruhnya itu di luar rumah kita, ataupun di bawah kolong rumah kita, ataupun di dalam tempayan-tempayan. Tentunya kita menaruhnya di tempat yang luas, di atas meja ataupun di atas lemari, agar kita dapat melihat sekitar kita dengan penerangan lilin tersebut. Sebab kalau dia berada di luar ataupun di bawah kolong rumah ataupun di dalam tempayan-tempayan, kita tidak dapat melihat dalam kegelapan dengan bantuan lilin tersebut. Nah, di sini pun firman Tuhan mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Dengan mata kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang menjadi terang, mana yang menjadi kegelapan. Nah, untuk itu Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada malam hari ini mengingatkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak yang hidup dalam terang, untuk memancarkan terang. Kita adalah pelita Tuhan, bukan hanya mata kita saja yang menjadi pelita, tetapi diri kita pun mari kita menunjukkannya di tengah-tengah kehidupan kita, di lingkungan kita sebagai pelita. Nah, dengan apa kita dapat berani untuk menjadi pelita di tengah-tengah kehidupan ini? Tentunya dengan bantuan firman Allah. Sebab firman Allah adalah pelita utama yang dapat menerangi kehidupan kita. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Saya rasa ini adalah ayat yang sangat familiar bagi kita sekalian. Saya bacakan bagi kita. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Bapak dan Saudara, sangat jelas dikatakan di sini bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan juga terang bagi jalan kita, yang tentunya akan menuntun setiap langkah kita. Segelap apapun jalanan yang kita lalui, jikalau kita membawa pelita yang dapat membantu kita berjalan dalam kegelapan, jikalau kita membawa firman Allah dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah bahwa kehidupan kita pun akan diterangi oleh Tuhan. Nah, tetapi yang menjadi catatan bagi kita sekalian adalah jangan biarkan pelita itu ataupun firman Tuhan itu hanya menerangi kehidupan kita saja. Tuhan menginginkan agar kita pun sebagai pelita ini dapat menerangi kehidupan di sekitar kita. Baik itu kehidupan kita dalam berkeluarga, baik itu menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang anak. Baiklah bagaimana kita menjadi pelita yang dapat menyinari keluarga kita,
yang membawa kebaikan dalam keluarga kita. Ketika ada permasalahan, baik itu pergumulan pribadi, pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, ketika kita meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kita, dan ketika kita meyakini bahwa ada keluarga kita, ada Tuhan, ada teman-teman kita dapat melalui semuanya tanpa rasa takut, tanpa rasa perlu mengeluh, tanpa rasa perlu takut untuk gagal. Kita meyakini bahwa kegagalan tentunya itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang tidak gagal. Tetapi jikalau kita mengimani kegagalan itu menjadi langkah awal bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi, yakin dan percayalah pelita kita akan semakin bersinar dan kita pun akan tetap dibantu oleh Tuhan. Untuk itu Bapak dan Saudara, ketika kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, baiklah kita menjadi pelita bagi siapapun saja. Nah, terkhususnya mungkin saja baik itu dalam pelkat-pelkat masing-masing, dalam persekutuan kaum ibu, persekutuan kaum bapak, persekutuan lanjut usia, dan lain sebagainya. Kita meyakini bahwa di tengah-tengah persekutuan ini, baik itu persekutuan bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anak, dan juga kaum lanjut usia, kita meyakini ada maksud Tuhan di dalamnya. Mengapa persekutuan ini dibangun? Agar supaya kita semuanya bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan menginginkan kita menjadi pelita di tengah-tengah persekutuan ini. Bukan hanya satu orang saja yang menjadi pelita, tetapi semuanya menjadi pelita. Bukan hanya pengurusnya saja yang menjadi pelita, bukan hanya anggota-anggotanya saja, tetapi semuanya menjadi pelita. Sebab jikalau kita saling membantu, kita bayangkan saja, jikalau kita dalam kegelapan yang sangat gelap, jika hanya menggunakan satu pelita, tentunya dapat menerangi, tetapi tidak menerangi dengan baik. Jikalau semua pelita dinyalakan, tentulah penerangan akan semakin terang dan kita semakin dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Itulah mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk dapat bersinar dimanapun kita berada. Kita dapat saling membantu, kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling menopang, saling menolong. Itu adalah tanda bahwa kita telah memancarkan pelita yang telah diberikan oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan terang dapat terwujudkan dengan baik. Untuk itu Bapak dan Saudara, pelita itu harus menerangi semua orang dengan cahayanya, sehingga mengalahkan kuasa kegelapan yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Mari berjalan dalam terang Kristus agar perbuatan hidup sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak terang menjadi nyata, karena sikap menjadi penurut-penurutnya, menyertai perbuatan kita sekalian. Semoga apa yang menjadi firman Tuhan pada malam hari ini dapat menguatkan kita sehingga kita pun dimampukan untuk menjadi terang dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam lingkungan kita, bahkan dalam persekutuan kita dalam bergereja. Tuhan memimpin dan juga menguatkan kita, bahkan memampukan kita untuk memahami firman-Nya pada malam hari ini. Amin untuk firman Tuhan.